Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 13 Juni 2024. Hari ini kita peringati Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Sebelum masuk biara, namanya adalah Ferdinand. Lahir di Lisbon pada tahun 1165. Sejak masa muda, ia tertarik pada doa-doa, studi, pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus dan ditapiskan menjadi imam. Namun setelah berkarya beberapa tahun, ia terpikat oleh teladan para martir Fransiskan. Maka ia pindah ke Ordo Santo Franciscus ini dan menerima nama baru Antonius. Ia diutus ke Afrika, namun karena kesehatannya kurang bagus, ia kembali ke biara induk. Ia berdoa, belajar, dan mengerjakan tugas-tugas yang hina. Pada saat ia mengikuti Kapitol di Assisi yang dipimpin oleh Santo Fransiskus Assisi, ia berkesempatan berkhotbah. Semua saudaranya kagum akan khotbahnya yang menarik dan mendalam. Maka ia sejak saat itu dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diminta untuk berkhotbah di mana-mana dengan harapan sabda Allah semakin diterima oleh banyak orang. Ketika Paus Gregorius yang pernah mendengar khotbahnya sangat kagum dan memberi gelar ahli kitab suci, karena semua khotbahnya bernafaskan ayat-ayat kitab suci. Ia benar-benar sebagai pengkhotbah dan pujangga gereja yang luar biasa. Akhirnya tahun 1231 ia meninggal di Padua dalam usia yang masih muda, yakni 36 tahun. Kita bersyukur atas Santo Antonius, sang pujangga gereja, yang memberikan pejangan khotbah dengan bagus. Semoga kita ditolong dengan khotbah-khotbahnya, sehingga kita bertahan dan beriman semakin mendalam. Renungan kita dasarkan pada bacaan Injil hari ini yang dikutip dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26, di mana Yesus menegaskan kepada kita, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ditegaskan harus lebih. Ketika hukum mengatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi mengatakan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang berkata kafir dihadapkan ke mahkamah agama. Yang berkata jahil dicampakkan ke api yang bernyala-nyala. Dan bila mempersembahkan kurban teringat akan sesuatu dengan saudara kita, hendaknya kita berdamai dahulu dan baru mempersembahkan kurban. Saudari-saudariku terkasih, kita hari ini dituntut oleh Yesus menjadi orang Katolik plus, atau dengan kata lain radikal. Hidup kita harus lebih daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya berpatokan dan berpedoman pada hukum. Yesus menginginkan kita tidak hanya puas bila melakukan hukum Taurat, tetapi kita harus lebih dari mereka. Kalau dikatakan dalam hukum jangan membunuh secara fisik, maka orang harus dihukum. Tetapi Yesus menegaskan orang yang berkata atau orang yang marah, orang yang berkata kafir, orang yang jahil dan sebagainya, itu termasuk pembunuhan karakter. Itu melawan cinta kasih. Misalnya, kalau kita bersikap marah kepada sama kita dan orang itu menjadi takut, tidak berkembang, ini termasuk pembunuhan. Maka itu dilarang oleh Yesus. Kita harus menyampaikan sikap kita dengan bahasa cinta kasih. Sebagai orang Katolik harus memiliki sikap cinta. Misalnya, sama-sama kita menyuruh orang. Kalau kita katakan dengan membentak, itu membunuh. Tetapi harus kita katakan cinta kasih. Maaf, tolong, dan terima kasih. Itu lebih nuansa cinta. Sikap kita hendaknya seperti itu di hadapan sesama, karena kita adalah murid-murid Kristus. Kita mencoba merefleksikan diri selama ini, bagaimana sikapku terhadap sesama? Apakah menumbuhkan kehidupan ataukah justru membuat orang lain mandek? Sebagai anak-anak Allah, tindakan, karya, dan hidup kita hendaknya membuat orang semakin bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Mari bersama-sama kita mewujud nyatakan martabat itu dalam tindakan yang konkret, sehingga kehadiran kita semakin membuat orang tumbuh dalam hidup, bersukacita, dan akhirnya mengikuti Kristus. Sekali lagi kita renungkan bagaimana sikap kita kepada sesama. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk menumbuhkan hidup bagi sesama. Bantulah kami untuk menjadikan hidup kami membuat orang lain semakin hidup, semakin berkembang, semakin menyerupai Engkau. Dan jauhkanlah kami dari sikap-sikap yang membunuh, yang mematikan dengan kemarahan, dengan perkataan yang menyinggung. Buatlah hidup kami diwarnai oleh cinta kasih. Semoga umat-Mu yang kadang lemah imannya, Engkau kuatkan. Yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya kami semua berjalan bersama, berkembang bersama menuju kepada-Mu. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang urusan ekonomi Engkau bantu usahanya, dan juga sesama Engkau membantunya, agar akhirnya dalam keadaan apapun mereka tetap merasakan kasih-Mu dan juga membalasnya dengan cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya dorong untuk terus menciptakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita ikut membantu kesehatan sesama. Saya mengundang umat untuk ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Misalnya Katolik Asyik, kursus katekis, dan juga kegiatan kelompok-kelompok yang lain. Meditasi Kristiani, kerabat MSF, adorasi, dan sebagainya, agar kita semakin dekat dengan Allah. Terima kasih untuk segala usaha panjenengan di dalam ambil bagian karya gereja dengan doa-doa, dengan partisipasi lewat karya dan tenaga, dan juga dengan dana yang pasti akan mendukung pelayanan gereja. Untuk itu diucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati